Baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mau berbagi firman Tuhan di Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai 12. Pagi hari ini saya mau bicara tentang kuasa. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, garis bawahi saudara, menerimanya, diberinya kuasa. Garis bawahi lagi, kita garis bawahi lagi itu. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya. Garis bawahi lagi itu. Mereka yang percaya di dalam namanya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin mau sampaikan bahwa hari-hari ini kita sedang diperhadapkan situasi dan kondisi yang begitu memprihatinkan hati kita. Yaitu menurunnya kualitas moral manusia. Terjadinya degradasi iman semakin menyusut. Atau semakin melandai. Bahkan kalau saya mulai membahasakannya, lajunya semakin menukik ke bawah. Bapak Ibu ngomongnya beragama, ngomongnya tahu kebenaran, tetapi perilakunya, sikapnya tidak menunjukkan seperti orang yang beragama. Itu fakta dan itu real, saudara. Ya. Katanya orang mengenal agama, mengenal kebenaran, tapi dalam perilaku itu tidak menunjukkan itu, berpola belakang. Manusia gampang kecewa. Manusia gampang sakit hati. Manusia gampang iri hati. Tidak suka melihat adanya suatu kemajuan. Saya rasa ini adalah fakta dan real yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu, satu contoh mungkin di media sosial, ya, di layar kaca televisi kita, mendengar dan melihat gara-gara rencana pindah ibu kota, saudara, dari Jakarta dibawa ke Kalimantan, itu terjadi protes, tapi protesnya ada beberapa orang saja, gitu. Terjadi, saudaraku, satu sama yang lain tidak saling mengampuni, cari-cari kesalahan orang, perilakunya jahat, saudara. Saya bilang, ngomongnya tadi berpendidikan, ngomongnya tadi terpelajar, bahkan juga melayani mungkin. Tapi hidupnya tidak beraturan. Saudara, omongannya menyakiti hati sesamanya. Kerjanya cuma adu domba, saudara. Ini saya kira realitas, saudara, yang kita hadapi, fakta hari ini. Ngadu domba, kerjanya sebarkan hoax. Hanya orang kalau nggak hati-hati, saudara, berita kalau nggak hati-hati bisa makan hoax, repot. Kerjanya bikin resah orang. Dengan apa? Dengan nada-nada narasi yang memecahkan suku antara suku. Golongan antara golongan, etnis dengan etnis. Celak sana, celak sini. Bikin kekacauan. Ini saya rasa ini bukan suatu rahasia. Ini adalah suatu realita hidup yang kita hadapi hari ini, di masa kita ini, saudara. Belum lagi, Bapak Ibu, ini kita bicara paham-paham ideologi radikal yang semakin marak di bangsa kita. Ya, apalagi saat ini dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih dan mudah digunakan atau mudah diakses. Oh my God. Akhirnya orang gampang sekali untuk belajar. Belajar apa dulu? Banyak. Belajar apa saja. Mengakses apa saja bisa, Bapak Ibu Saudara.
Saudara tinggal ketik aja Google. Saudara kita ketik aja Mbah Google, semua keluar yang kita mau tanyakan. Semua keluar apa yang kita mau belajar. Nggak ada yang nggak keluar, semua keluar pasti. Tanya sama Mbah Google. Ya. Nah, kalau pertanyaannya menjurus kepada kejahatan, misalnya bagaimana cara untuk merangkai bom. Nah, nanti di Google itu nanti diterangkan di situ cara membuat merangkai apa itu namanya itu bom seperti ini, ya. Bagaimana cara mencuri itu juga Google itu juga ngajari. Perkembangan media, perkembangan teknologi itu telah mempengaruhi kehidupan manusia, saudara. Sehingga membuat manusia menjadi tidak lagi berperi kemanusiaan. Mata rohaninya sudah dibutakan dengan ilah-ilah zaman. Beberapa banyak orang Kristen, kita mau jujur, meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, ya, meninggalkan hal-hal yang berharga hanya karena sesuatu hal, kan? Saudara, dalam menghadapi situasi zaman hari ini dibutuhkan suatu kuasa. Dibutuhkan suatu kuasa dalam menaklukkan, dalam mengalahkan situasi dunia yang kayak gini. Saudara, 1 Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12. Yesus mengatakan, ia datang kepada pemiliknya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara, penulis surat Injil Yohanes adalah Yohanes Pembaptis sendiri. Allah memakai Yohanes. Allah menyatakan pewahyuannya untuk memperkenalkan Kristus Yesus kepada orang Yahudi. Juga kepada bangsa Israel. Tetapi saudaraku, bangsa Israel menolak dia. Bangsa Israel tidak percaya kepada dia. Bangsa Israel bersikeras hatinya. Kepada Yesus Kristus yang telah diutus menjadi manusia, sang penebus umat manusia itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, akhirnya lah keselamatan ini sampai kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa lain, termasuk kepada kita hari ini. Yang sudah percaya. Yang sudah menerima dia. Bahkan lebih lagi kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah di ladang Tuhan. Ini satu luar biasa, kan? Satu yang dahsyat banget. Saudara, di dunia ini yang kita tahu maupun yang kita hadapi setiap hari, cuma hanya dua. Kalau kita nggak ketemu terang, ketemu gelap. Laki-laki atau perempuan. Baik atau tidak. Pasti kita ketemu setiap hari. Cinta atau benci. Hujan atau kemarau. Jauh atau dekat. Mau atau tidak. Hidup atau maut. Nah, Yesus yang adalah anak Allah, putra tunggal, yang diutus Allah ke dalam dunia, Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu. Lebih, Yesus telah datang ke dalam dunia. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi Alkitab mencatat, saudaraku, ketika Yesus datang ke dalam dunia kepada milik kepunyaannya, ada dua realita manusia yang Yesus hadapi saat itu. Bahkan juga Bapak Ibu sampai hari ini, di zaman kita hari ini. Kelompok yang pertama,
adalah kelompok yang tidak menerima Yesus sebagai Mesias, juru selamat umat manusia. Saudaraku, kelompok yang pertama firman Allah berkata, Yohanes 1:3 ayat yang ke-18. Firman Allah berkata, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mereka yang tidak menerima dia tadi sudah jelas. Konsekuensinya jelas. Mereka ada di dalam penghukuman sampai hari ini. Kelompok yang kedua adalah orang yang percaya, dan Alkitab mengatakan, saudara, orang yang menerimanya, orang yang percaya, firman Allah berkata apa? Diberinya kuasa. Oh my God, haleluya. Nah, saudara, saya mau fokus kepada orang yang menerimanya saja. Saya tentu Bapak Ibu Saudaraku, orang yang tidak menerimanya dia udah jelas, udah pasti apa konsekuensinya. Tapi saya mau fokus kepada orang yang menerimanya, kepada orang yang percaya kepada dia. Di ayat yang ke-12, thank you. Di ayat yang ke-12, firman Allah berkata, saudaraku, ya, firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya. Yang pertama ya, semua orang yang menerimanya, ya, semua orang yang menerimanya. Apa kalimat selanjutnya? Diberinya kuasa, saudara. Oh my God, haleluya. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Dahsyat banget. Kalimat selanjutnya dikatakan, yaitu menerangkan selanjutnya mereka yang percaya di dalam namanya. Yang pertama, kata menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang dimaksudkan dengan kata menerimanya di ayat ini adalah orang-orang yang mengakui. Oh my God, haleluya. Yang dimaksudkan di sini menerimanya di sini adalah orang yang mengakui. Mengakui dengan mulutnya. Oh haleluya. Mengakui. Ada pengakuan. Pengakuan yang lahir dari dalam batin yang paling dalam. Pengakuan yang bukan berasal daripada pikiran. Pengakuan yang bukan berasal dari pengetahuan. Tapi pengakuan yang berasal dari pengalamannya dengan dia. Oh, haleluya. Di situ dikatakan menerimanya. Menerimanya di sini artinya mengakui. Orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh, itulah orang yang menerimanya. Oh my God. Orang yang menerimanya artinya orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh. Bapak, Ibu, Saudara, ada orang ngomong aku menerima dia. Tapi itu tidak disertai dengan memberi dirinya dipimpin. Itu namanya membangkang, itu namanya. Itu namanya melawan, itu namanya munafik. Nah, Tuhan nggak suka orang munafik. Kenapa Tuhan mencela orang-orang munafik? Para ahli Taurat, orang Farisi. Karena di mulut mereka tidak sama dengan hatinya. Ngomong aku terima, ngomong enggak, tapi bottom enggak. Ini yang repot, saudara. Nah, Yesus ngomong di sini, menerimanya. Menerimanya artinya orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh. Kalimat ini ada kaitannya dengan kalimat berikutnya di ayatnya ke-12. Jadi kita harus memahami kalimat ini dulu. Menerimanya artinya orang yang membuka hatinya. Oh, haleluya Yesus. Menerimanya artinya orang yang membuka hatinya. Oh, haleluya. Enggak bisa saudaraku hanya sekedar kita ngomong, oh my God, aku terima. Tetapi dia nggak membuka hati. Sama aja namanya bohong. Ya, sama aja namanya bohong, saudaraku. Dia membuka hati, tapi dia menerima, tapi dia nggak membuka hati. Orang yang
Yang menerimanya adalah orang yang mau membuka hatinya terhadap kebenaran ilahi. Mau kebenaran itu menghidupkan kebenaran itu di dalam hidupnya. Mau kebenaran ilahi itu diaktifkan di dalam hidupnya. Itu yang dimaksudkan di sini orang menerimanya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku ya maaf ya. Ada banyak orang ngomong gini. Loh, aku ini udah percaya loh kepada Yesus. Aku sudah menerima dia. Tapi kok sepanjang hidupku penderitaan terus. Sepanjang hidupku kok gagal terus. Sepanjang hidupku kok merepotin orang terus saja. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini perlu kita koreksi. Perlu kita harus apa ya? Perlu kita harus kaji ulang. Perlu kita kaji ulang, kita punya cara menerimanya dia. Apakah kita hanya menerimanya dia hanya dengan cara di mulut? Atau kita menerima dia dengan cara kita membuka hati, kita memberi diri dipimpin oleh Roh, kita menerima kebenarannya, dan kita menghidupkan kebenaran itu dalam hidup kita. Nah ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Oh my God, haleluya saudaraku. Hal yang sangat berbeda sekali. Makanya Paulus pernah mengatakan, Paulus di Galatia pasal yang kedua, yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, yang ke-20. Firman Allah berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya gini loh, orang yang menerimanya tadi itu, yang menerima Yesus itu, artinya orang yang mau mematikan manusia lamanya. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi orang yang menerimanya adalah orang yang mematikan. Oh, haleluya. Manusia lamanya. Katakan amin. Ya, orang yang menerimanya yang dikategorikan di sini adalah orang yang mematikan manusia lamanya. Selanjutnya melainkan Kristus yang diizinkan, yang hidup di dalam aku, kata Paulus. Artinya mengizinkan Yesus hidup di dalam dia. Nah, ketika artinya gini, sederhananya begini. Ketika seseorang mengizinkan Yesus menerima Yesus di dalam hidupnya, maka si penerima itu harus disertai dengan yang namanya perilaku. Nah, gitu dia. Harus disertai dengan yang namanya sifat atau cara hidup yang sudah dirubah menjadi manusia baru. Makanya kalau katakan yang lama sudah berlalu kan, dialah sesungguhnya yang baru setelah datang, begitu loh. Nah, gitu dia. Nah, dikatakan bahkan Kristus yang hidup di dalam aku, mengizinkan Yesus di dalam hidup kita, sambil disertai dengan yang namanya perilaku yang benar, cara hidup yang benar. Dan Paulus katakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, sekalipun manusia kita hidup di dalam daging, hidup di dalam dunia ini, Paulus bilang adalah hidup oleh iman. Oh my God, haleluya. Dalam siapa? Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, kalau kita katakan dengan jujur, berapa banyak kita di sini yang dibingungkan, membuat kita stres ketika kita menghadapi jemaat yang masih berkarakter anak-anak. Karena di sini semua gembala-gembala. Saya juga gembala, kita semua gembala. Ya. Orang yang bekerja mungkin di perusahaan, di bisnismen. Berapa banyak kita dibuat jadi stres.
dibuat menjadi bingung ketika kita menghadapi bawahan kita. Ketika kita menghadapi orang-orang yang bersama kita, yang masih memiliki karakter anak-anak. Oh my God. Bahkan menusuk kita dari belakang. Oh, haleluya Yesus. Jemaat yang mudah tersinggung. Jemaat yang masih, ketika ada jemaat yang mungkin ya satu sama lain dekat dengan gembalanya. Jemaat yang lain sudah punya pikiran yang macam-macam. Ya nggak gembalanya pilih kasih. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira semua kita hadapi ini Bapak Ibu. Karena kebetulan kita semua gembala-gembala di sini. Gembala-gembala domba. Ya. Pendetanya ketika gemuk, dibilang, oh pendetanya nggak tahu puasa itu. Aneh juga ketika gembalanya kurus, jemaat yang ngomong, oh nggak diberkati itu karena dosa itu. Coba saudara, itu piye kita mau berada di mana kalau kayak gini? Jadi membuat kita stres, membuat kita itu jadi frustasi kalau kita nggak punya kuasa loh. Ini kenyataan karena saya alami. Pendetanya gemuk, dibilang, oh pendetanya nggak tahu puasa, nggak tahu bergumul untuk jemaatnya, repot. Saya cerita begini, saudaraku ya, karena saya hadapi, saya alami juga seperti yang Bapak Ibu Saudara semua ya, teman-teman rekan sekerja dalam Tuhan mengalami itu. Kalau situasi seperti ini, lalu kita hadapi dengan manusia lama kita hadapi dengan manusia daging kita, situasi, kondisi yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini. Oh, kita tidak punya kasih yang besar. Kita tidak punya karakter Kristus dalam hidup kita. Jangan harap pelayanan kita berkembang dan maju. Berkurang iya. Lari semua Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan mereka lari pun mungkin mereka lari dengan kecewa. Mereka lari dengan frustasi. Mereka lari dengan air mata. Maka itu saudaraku, firman Allah berkata, menerima dia. Ya. Barang siapa menerima dia, tapi menerimanya menerima yang benar dulu. Oh haleluya. Menerima dia dengan benar. Artinya kita harus disertai dengan perubahan karakter dan perilaku baik. Saya dulu orangnya keras ya. Kalau saya menghadapi jemaat itu, saya langsung cepat bereaksi. Saya langsung cepat apa ini, maunya saya cepat langsung saya selesaikan. Lalu saya panggil, lalu saya hadapi. Tapi ketika saya hari demi hari, saya dirubah sama Tuhan, karakter saya dirubah sama Tuhan, dirubah hidupku sama Tuhan, saya tidak gampang lagi terpancing. Ketika ada jemaat memancing saya, cuma hanya ambil posisi diam. Dan saya menunggu. Dan saya memantau. Akhirnya apa? Aku lebih enjoy, aku lebih santai. Saya lebih rileks untuk apa? Untuk melayani akhirnya. Dan itu menguntungkan saya dalam melayani mereka dengan kasih. Melayani mereka dengan penuh kesabaran. Bapak Ibu, saya terus belajar dan terus belajar untuk memperbaiki saya punya hidup. Saya belum perfect. Saya belum sempurna. Tapi aku mau belajar. Saya mau belajar. Saya mau belajar dari pengalaman orang lain. Saya mau belajar dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa berhasil.
Bagaimana cara kepemimpinan mereka? Bagaimana mereka kok bisa ya? Mereka bisa mencapai titik kehidupan itu. Saya mau coba melihat biografi mereka. Saya mau coba membaca perjalanan hidup mereka. Saya senang bukunya Joel ya, Joel. Ini saya bukan sendiri. Saya punya buku Joel. Saya beli ada 2. Kapan hari ini sangat bagus sekali. Saya beli 2 buku di Immanuel di Surabaya. Sangat mengubah pola pikir saya. Mengubah cara saya dalam memimpi. Sangat bagus sekali. 5 kunci melampaui penghalang Anda dan menjalani hidup yang luar biasa. Ini bukunya Joel ini yang gembala yang ada di Amerika kalau tidak salah. Saya katakan, aku bukan orang yang perfect. Aku terus memperbaiki diri. Aku terus belajar dari orang-orang hebat. Aku terus belajar dari orang-orang yang mungkin Tuhan pakai lebih dahsyat. Mereka punya pengalaman yang luar biasa. Karena mereka lebih dulu daripada kita. Saya mencoba membaca biografi mereka. Saya coba membaca perjalanan mereka. Kenapa kok bisa ya? Kalau mereka bisa, saya percaya aku juga pasti bisa. Oh, haleluya. Tapi di situ dibutuhkan yang namanya perubahan karakter. Ketika kita menerima Yesus tapi tidak diimbangi dengan perubahan karakter, itu nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau gaya apa itu nggak bisa. Kita tetap berada di bawah. Dan kita nggak akan pernah next dalam kehidupan kita. Nah, saudara, artinya gini loh. Kita harus semakin kecil, itu aja intinya. Kita harus semakin kecil, biar Tuhan saja yang semakin besar. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, awal bulan ini ya, bulan Januari 2022 ini, saya nggak tahu gimana rencana Tuhan itu. Tuhan kirimkan kami jemaat itu 10 orang sekaligus, Saudara. 2 keluarga. Untuk kami gembalakan, untuk kami layani mereka. Ada orang-orang yang Tuhan bawa di dalam komunitas kami. Dan Tuhan bawa naik. Ya. Walaupun jemaat ini mengalami banyak pergumulan. Tapi saya percaya bahwa ada Yesus di dalam pelayanan ini. Saya percaya bahwa ada perkenanan Tuhan di dalam pelayanan ini yang Tuhan percayakan untuk kita layani di Mojokerto. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi yang pertama, menerimanya dulu. Menerima artinya mengakui dari dalam hati kita. Yang kedua, memberi diri untuk dipimpin oleh Roh dan membuka hati sepenuhnya kepada Dia. Yang kedua, setelah kita menerima Dia, ini hasilnya. Apa itu hasilnya? Diberikan kuasa. Oh, haleluya Yesus. Diberikan kuasa. Saudaraku, ini terjadi setelah kita melewati proses yang namanya menerima Dia. Tuhan tidak pernah memberikan kita kuasa kalau kita nggak menerima Dia dulu dengan benar. Syukur tidak akan pernah Tuhan pakai, syukur nggak akan pernah Tuhan mau urapi, syukur ini nggak akan pernah Tuhan mau mengangkat dan menjadi berkat, kalau syukur tidak punya cara yang baik untuk menerima Dia. Syukur nggak akan bisa. Syukur ini hamba Tuhan ini nggak akan habis menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saya tidak punya cara yang atau kuasa atau istilahnya juga
Ada yang namanya authority, otoritas. Kalau bahasa Yunani-nya memakai kata dunamis. Memakai kata dunamis yang artinya sebuah kekuatan atau kemampuan atau kesanggupan supranatural untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa, yang tidak biasa-biasa. Tuhan taruh di dalam hidup orang yang menerimanya dia. Oh, haleluya Yesus. Ada otoritas, ada kuasa, ada dunamis yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara dan saya. Ada, saudara, orang-orang tertentu diberikan karunia kuasa melihat tentang seseorang. Misalnya satu contoh, seorang ibu pastor Aquila ya, Iren Aquila ya, yang pernah diundang di PD kita ya, dari India kalau nggak salah. Iya, Pastor Aquila. Ya, Pastor Aquila. Di ibadah Som yang lalu beberapa kita sudah didoakan kan? Sudah didoakan semua kita di sini, beberapa rata-rata banyak yang sudah didoakan beliau. Ya. Termasuk saya. Ya, termasuk saya sudah didoakan. Dan beliau katakan begini. Pada waktu dia doakan, saya masih ingat itu dan saya selalu memperkatakan dalam doaku. Beliau ngomong gini, kamu harus keluar melayani. Ada urapan yang double porsi dalam hidupmu. Ada kuasa di dalam dirimu. Dia lihat itu. Beliaunya itu lihat di dalam diriku. Lihat dalam hidup kita. Lalu kemudian dia bilang, dan buatlah pelatihan amal batuan di suatu daerah. Saya kaget, saudara. Ketika beliau mendoakan itu dan menubuatkan itu, saya kaget. Kenapa? Karena beberapa sudah jauh-jauh hari sudah kami doakan. Bahkan pernah saya sharingkan dengan imam rohani kami, ya, yang mentor kami di Surabaya, pendoa kami ada di sini, Mami Jaki ya. Ya. Untuk pelayanan misi ke daerah, saudara. Tapi kok tiba-tiba Pastor Aquila itu mendoakan saya dan aku disuruh untuk pergi, kemudian mengadakan pelatihan hamba-hamba Tuhan di luar daerah. Oh, waktu didoakan saudara, saya sama istri saya ya di kamar. Di sini kita seperti dilawat Tuhan. Kita seperti ada satu kuasa yang menaungi kita di dalam ruangan itu. Kita respon, saudaraku. Kita berdoa, saudaraku. Kita benar-benar meresponi perkataan itu. Karena aku percaya apa yang dia katakan sesuai dengan apa yang saya alami, apa yang saya programkan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi nyambung kan, connect saudaraku. Ya, karena memang kita punya kerinduan untuk mengadakan pelayanan KKR di suatu daerah di kampung halaman saya. Dan kita sedang berdoa untuk hal itu. Kita berdoa untuk segala sesuatunya, segala keperluan pelayanan, untuk berangkat misi ke suatu daerah, ke daerah tertinggal. Tuhan mau untuk kita bawa lawatan di sana. Tuhan mau kita bawa kegerakan roh di sana. Kita bawa satu kebangkitan roh di situ, saudara. Dan banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dibebaskan daripada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa jahat. Untuk kita bawa kepada Tuhan. Nah, ini misi ini, Pastor Aquila itu tahu. Kalau kami punya misi itu, makanya dia doakan kami, dan kami respon dengan benar, saudara. Kami percaya indah pada waktunya. Dia bilang, kamu dipakai Tuhan. Terjadi di dalam gerejamu seperti di kitab Kisah Para Rasul. Dinobatkan. Akan terjadi kegerakan roh di gerejamu. Akan terjadi mujizat-mujizat seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul.
jumlah kalian akan bertambah-tambah setiap hari. Dan itu terjadi, saudara. Terjadi betul-betul. Bukan main-main. Apa yang sudah dinubuatkan sama pastor dari sana, itu terjadi betul-betul. Di awal tahun ini, itu kami penuaian jiwa, saudara. Terjadi penuaian jiwa dalam pelayanan kami. Oh, haleluya. Saudara, Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Dan salah satunya kuasa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu adalah kuasa di dalam perkataan. Katakan amin. Di mulut kita, di perkataan kita. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan telah memberikan kuasa di mulutmu. Tuhan telah memberikan kuasa di perkataanmu. Tuhan telah menaruh otoritas di perkataanmu, di mulutmu. Apa yang kamu katakan, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Saudaraku, kalau saudara buka di Amsal pasal 18 ayat 21, saya nggak ngarang. Ini ada buktinya, saudara. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oh, haleluya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Dan saya mau bilang buat kita hari ini, Bapak, Ibu, jangan lupa ya, di dalam mulut kita ada kuasa. Di perkataan kita ada power. Di perkataan kita ada otoritas. Oh, haleluya. Di dalam mulut kita, oh haleluya, ada dunamis. Oh, haleluya. Oh, haleluya, saudara. Ada kuasa. Dan firman Allah berkata, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oh, haleluya, saudaraku. Kalau kau hari-hari ini, engkau ada di dalam kesulitan, engkau ada di dalam persoalan, engkau ada di dalam pergumulan pelayanan, perkatakan firman Tuhan, perkatakan perkataan Allah, perkatakan apa yang Tuhan bilang dalam hidupmu. Dan lihatlah, mujizat demi mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Tapi, Bapak Ibu saudaraku, kita cuma hanya mengejar kuasa. Tapi ketika kita menerima dia, kita tidak menerima dia kadang-kadang secara baik dan benar. Tidak disertai dengan perbuatan perubahan hidup. Sehingga tetap aja sama, Bapak Ibu saudara. Janganlah berkata, saudaraku, ini kuasai lidah. Lidah ini tak bertulang. Tapi ketika lidah ini berkata, lidah ini bisa membakar satu hutan, saudara. Lidah ini bagaikan api. Lidah ini bagaikan api yang bisa menghanguskan. Lidah ini juga bagaikan api yang bisa menghancurkan. Lidah ini juga bagaikan air yang memberikan kehidupan. Oh, haleluya. Jangan Bapak Ibu, saya pribadi. Hari-hari ini saya juga belajar. Untuk saya menjaga saya punya mulut. Untuk saya menjaga saya punya perkataan. Sekalipun mungkin orang menyakiti saya. Sekalipun mungkin orang menghina saya. Sekalipun mungkin orang mengata-ngatain saya. Saya mau gini, Tuhan tolong. Jangan sampai mulutku keluar kata-kata yang membahayakan. Karena setiap ucapan yang keluar dari mulutku, aku tahu itu doa. Dan aku tahu itu ada kuasa. Oh, haleluya. Aku tahu itu ada kuasa yang menyertai ucapanku. Ada kuasa yang menyertai perkataanku. Ada otoritas yang menyertai kalimat demi kalimat yang aku ucapkan. Oh, haleluya, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku, Yesus sendiri ngomong. Matius 12, 36-37. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ini nggak main-main loh. Kenapa? Karena di dalam ucapan ada kuasa.
perkataan yang kita ucapkan yang tidak berdasarkan dengan kebenaran, itu nanti dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Itu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, saudara. Ayat 37. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jangan main-main ya dengan kita punya perkataan. Jangan main-main dengan kita punya mulut. Ucapanmu adalah doamu. Dan apa yang kau suka ucapkan itu yang kau alami. Belakangan ini, hari-hari ini, saya betul-betul benar-benar, Bapak Ibu Saudara, saya menjaga saya punya mulut. Lebih baik saya tidak berkata-kata daripada menyakiti orang. Lebih baik saya diam daripada membuat orang lain kecewa dan marah. Makanya Amsal berkata, diam itu adalah seperti apa? Emas. Sekali ngomong, itu harus membawa berkat. Sekali ngomong, itu harus membawa keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Di dalam diri kita ada kuasa, saudaraku. Ada kuasa. Dan kuasa inilah yang membuat segala sesuatu apa yang Anda katakan itu terjadi, saudara. Kalau di orang Ibrani atau orang Israel, tahun ini menjadi tahun Peh-Beit 5782, yaitu tahun perkataan. Oh, haleluya. Jadi ke depan ini, kalau kita suka memperkatakan keajaiban, suka memperkatakan sesuatu yang dahsyat, oh haleluya, kita akan menikmati, saudara. Kita akan menerima keajaiban terjadi dalam pelayanan kita. Jangan ngomong, oh saya pelayan di desa, oh saya pelayan di kota. Semuanya kita sama, baik di desa, baik di kota, baik di pendalaman. Semua kita sama di mata Tuhan. Berkat kita sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kecil. Semua kita sama. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Kita semuanya rekan sekerjanya Tuhan. Dan kalau kita serius hidup kita, kalau kita serius panggilan kita, mau kita di desa, mau kita di kota, mau kita dimanapun, berkatmu tidak akan pernah ditentukan oleh tempat dan daerah. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Nah, di tahun ini, kita harus terus memperkatakan firman Tuhan. Kita harus terus memperkatakan perkataan Tuhan dalam hidup kita. Kita memperkatakan hal-hal yang positif. Kita harus memperkatakan semua itu, Bapak Ibu Saudara. Perkatakan mujizat dalam pekerjaan Tuhan. Perkatakan mujizat di dalam pelayanan kita. Perkatakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Perkatakan sesuatu yang dahsyat di dalam pekerjaan kita. Perkatakan sesuatu yang positif di dalam bisnis kita. Di dalam perusahaan kita. Kita memperkatakan, setiap pagi kita memperkatakan, setiap hari kita memperkatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat itu terjadi dalam hidup kita. Makanya Amsal ngomong begini. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-23. Bisa ditayangkan, Cairen? Aku kok diingatkan Roh Kudus. Amsal 21 ayat 23. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapa memelihara mulut? Ini mulut ini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya? Haleluya. Memelihara diri daripada kesukaran. Yes, amin. Jadi, setan, saudara, iblis itu mencoba menggagalkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita melalui perkataan.
Setan mencoba membatalkan setiap perjanjian Tuhan dengan kita. Itu bukan dari mana-mana. Itu dari perkataanmu sendiri. Dari perkataanmu. Dan setan suka memakai itu. Setan senang ketika orang itu tekar. Setan itu senang ketika orang mengucapkan kata-kata yang negatif. Setan senang ketika orang mulai ngomel, udah mulai pesimis, udah mulai putus asa. Ya itu setan itu senang itu. Suka itu dia. Nah, kalau kita ingin mau menutup itu, maka kita harus menjaga kita punya perkataan. Sebab siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Memelihara hidup dari kesukaran. Saudaraku, oh haleluya. Ketika kau semangat, ketika kau punya semangat dalam hidupmu, ketika kau punya gairah dalam hidupmu, ketika kau punya pengharapan dalam hidupmu, ketika kau hidup bersama dengan Tuhan, ketika kau meresponi firman Tuhan, oh haleluya saudaraku, persoalan boleh datang, pergumulan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tetapi firman Allah berkata, kita akan melewati semuanya, kita akan menang, dan kita akan keluar daripada kesukaran itu. Tapi sangat berbeda sekali ketika orang menghadapi pergumulan, menghadapi masalah. Kata-katanya negatif. Kata-katanya negatif. Kata-katanya bukan dari firman. Sudah ditekan dengan masalah, tambah ditekan lagi dengan masalah. Oh, haleluya Yesus. Kita punya perkataan. Saudaraku, saya sedikit kesaksian. Suatu ketika kami mendoakan seseorang, orangnya dari Madiun, tidak perlu kasih sebutkan namanya. Dia datang ke sini karena udah berapa tahun dia diganggu dengan kuasa kegelapan, kuasa setan, sehingga sering kerasukan setan. Dan dia nggak bisa tidur. Dari Madiun loh Bapak Ibu Saudaraku datang ke Mojokerto, ke tempat kita. Nah, malam kami doakan. Ketika kami doakan, saudaraku, saya memperkatakan otoritas Tuhan dalam hidupku, dan saya menghardik roh setan, roh iblis dalam dirinya. Tiba-tiba terjadi manifestasi. Dia menggeliat di lantai itu seperti ular, saudara. Seperti ular. Dan terjadi komunikasi antara saya dengan roh yang dalam tubuhnya itu. Lalu saya tanya dari dia, kenapa kamu ada dalam tubuhnya? Setan itu ngomong, aku mau membunuh orang ini. Dan aku usir dia keluar, dan setan pun dia semakin berteriak. Jangan usir saya keluar, jangan usir saya keluar. Saya bilang, kau harus keluar dari tubuh orang ini. Setelah itu saudaraku, dia keluar. Ketika keluar roh itu, langsung orang ini tidak sadar diri. Tidak sadar diri beberapa menit, kemudian orang ini sadar, dan kemudian kami bangunkan, dan kami memberikan dia makan dan minum perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi? 5 menit kemudian, tiba-tiba ada angin kencang. Ada angin kencang, saudaraku ya, di depan rumah itu. Wih, gila, saudaraku. Angin kencang. Sampai-sampai, saudaraku ya, tempat-tempat barang kayak ember, kayak apalah di depan, itu semuanya berterbang, saudara. Di depan rumah. Dan itu hanya berjalan nggak sampai 5 menit. Setelah selesai dia pulang, saudaraku. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Besok pagi, besok siang saya pulang saya sama istri pulang dari besok jemaat karena ada jemaat yang sakit. Kami pulang, saudaraku, kami pulang ke rumah. Kemudian saudaraku pada siang jam 11 siang di depan kita punya tempat ibadah. Di depan itu ada ada pot bunga dan semua itu tertutup, itu ada ular. Ya, ularnya ya sejempol kaki lah. Sejempol kaki, hitam sekali. Istri saya itu lihat dari atas mobil. Saya ngomong gini, Pak, itu ada ular di depan rumah. Saya turun, saudara. Saya turun dari mobil. Saya mau menuju tempat ular
ularnya tiba-tiba menghilang. Coba, saudara. Tiba-tiba ularnya menghilang, saudara. Oh, haleluya, saudaraku. Saat itu saya bahasa roh, saudaraku. Saya bilang sama istri saya, tolong ambil garam dulu. Roh Kudus suruh saya ambil garam. Saya ambil garam, saudaraku, lalu saya taburi di tempat ular itu. Saya bilang gini, kalau engkau ada, buktikan dirimu. Saya bilang, dan aku tengking engkau roh setan roh iblis. Aku hancurkan kuasamu dengan kuasa dalam nama Yesus. Aku tengking, saudaraku. Dan apa yang telah terjadi, Bapak Ibu Saudara? Oh, haleluya, saudaraku. Besok pagi setelah kami doa pagi, apa yang terjadi, saudara? Saya bangun, kami membuka pintu, dan kami melihat di depan, ternyata ular itu ada di situ. Dan ular itu, saudaraku, mati dalam posisi mati. Oh, saya bilang, thank you Tuhan. Firman-Mu engkau buktikan bahwa ada kuasa, ada otoritas yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang percaya. Orang tak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan taruh kuasa dalam hidup kami. Dan saudaraku, ular itu akhirnya kami bakar. Kami bakar sampai menjadi abu. Wow. Siapa yang mengerjakannya? Adalah kuasa Tuhan. Kita manusia biasa. Kita orang biasa. Tapi karena ada kuasa Allah dalam hidup kita. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Itu jadi. Makanya Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Hati-hati kita punya perkataan. Hati-hati kita punya omongan. Omongan, perkataan itu adalah doa. Omongan kita, perkataan kita adalah doa. Kalau berkata nggak apa-apa, Pak, itu guyon. Jangan bermain-main dengan perkataan. Jangan buat guyon perkataanmu. Sebab perkataanmu adalah doamu. Saudaraku, yang ketiga. Yang ketiga, saudaraku. Ini terakhir, saudara. Yang ketiga. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudaraku, apa? Poin yang ketiga, yaitu percaya di dalam namanya. Percaya artinya apa? Artinya melangkah ke depan. Melihat ke depan. Apapun yang terjadi hari-hari ini. Situasi-situasi hari-hari ini. Yang tidak menentu, saudaraku. Ingat, engkau tidak sendirian. Engkau punya kuasa di dalam perkataanmu. Engkau punya kuasa di dalam mulutmu. Engkau punya kuasa di dalam ucapanmu. Gunakan otoritas itu. Gunakan perkataan itu. Gunakan power itu. Kita harus memperkatakan firman Allah. Oh, haleluya. Jangan memandang ke belakang. Jangan memandang ke kiri dan ke kanan. Pandang ke depan. Memandang ke depan adalah sebuah keputusan yang benar. Memandang ke depan adalah sebuah keputusan yang baik. Sebab Tuhan katakan, barang siapa yang percaya aja di dalam namanya. Jangan bimbang, jangan khawatir dalam menghadapi hidup ini. Memasuki tahun 2022, kita harus percaya. Menerima Dia. Disertai dengan perilaku dan perubahan hidup. Karakter yang memuliakan Tuhan. Dan ingat, di dalam mulut kita ada kuasa, ada otoritas. Dan yang ketiga, percaya. Artinya, jangan melihat, jangan memandang ke belakang. Pandang ke depan. Memandang kepada Yesus. Memandang kepada perjanjiannya. Maka kita akan melihat Yohanes 10 ayat 10. Yaitu hidup yang berkemenangan. Hidup yang dipulihkan. Dan kemudian hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Yesus. Saya serahkan kepada host. Silakan untuk doa setelah firman dulu, Pak. Oh, rabataka rabaya larabaya syikila larabaya larabaya batakara larabaya masyakatakara larabaya masyakatakara. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu
Kalau boleh kami ada hari ini oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena berkat-Mu, oleh karena kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada, maka kami tetap dan terus melayani Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Kami bersyukur pada siang hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu, Tante Hilda, yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami semua lewat pelayanan Zoom Okila Priscilla ini. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati keluarga hamba-Mu, Engkau memberkati juga Om Erwin, Engkau memberkati anak-anaknya, mantu dan cucunya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, buat berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakan oleh keluarga hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus, kami memperkatakan, oh rabataka rabayala rabaya syakat. Tuhan memberkati mereka dengan kelimpahan kesehatan. Tuhan memberkati mereka dengan sukacita surgawi. Oh rabataka rabayala rabaya bataka. Tuntunan Tuhan terus menyertai seluruh keluarga hamba-Mu, keluarga hamba-Mu Tante Hilda. Oh, di dalam nama Yesus, seluruh staf dan karyawannya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan semua yang melayani hari ini juga, baik Ibu Iren juga oh Tuhan, Ibu Resa, oh rabataka rabayala rabai Lukas, oh rabataka rabayala rabai. Tuhan memberkati mereka semuanya, juga singernya. Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Aku mekeraikan semua doa kami hari ini. Jadi atas hidup kami. Kami terima perjanjian-Mu dalam hidup kami. Ada kuasa dalam hidup kami. Dan mujizat terus menyertai perjalanan hidup kami. Hari ini, besok, dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.